Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mencoba menjelaskan tentang bank syariah. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar bank syariah. Konsep dasar bank syariah sendiri meliputi 3, yaitu pengertian bank, prinsip-prinsip bank, dan karakteristik bank. Pengertian bank adalah, apa sih bank itu? Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. Dalam perbankan konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga serta biaya-biaya administrasi dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan pada perbankan syariah tidak beroperasi dengan mengandalkan pada sistem bunga. Bank syariah sendiri adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Selanjutnya, prinsip-prinsip bank syariah. Dalam menjalankan usahanya, bank syariah harus tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah. Prinsip itu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Prinsip yang diterapkan bank syariah meliputi pertama, yaitu prinsip pengharaman riba. Prinsip ini tercermin dari praktek pengelolaan dana nasabah. Dana yang berasal dari nasabah menyimpan harus jelas asal-usulnya, sedangkan penyalurannya harus dalam usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. B atau yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini tercermin dari penerapan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan yang berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip kesamaan. Prinsip ini tercermin dengan menempatkan posisi nasabah serta bank pada posisi yang sederajat. Kesamaan ini terwujud dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah, penyimpan dana, nasabah pengguna, maupun bank. Selanjutnya yaitu karakteristik bank syariah. Beberapa hal yang menjadi ciri sekaligus yang membedakan antara bank konvensional adalah yang pertama, prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau kelompok. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif, terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana atau pengelola dana. Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut. 1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. Yang kedua, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang.
Yang ketiga, konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. Dan yang kelima, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang. Selanjutnya, yang keenam, tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. Sejarah Bank Syariah. 1. Berdirinya Bank Syariah. Berdirinya Bank Syariah di dunia. Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional. Rintisan Bank Syariah tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad El-Najjar. Permodalan bank ini dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Bank pedesaan yang beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah ini sangat populer dan pada mulanya tumbuh serta berkembang dengan baik. Secara kolektif, gagasan berdirinya Bank Syariah di tingkat internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai 27 April 1969. Beberapa hal, yaitu 1. Tiap keuntungan Rasulullah tunduk pada hukum untung dan rugi. Jika tidak, ia termasuk riba, itu sedikit atau banyak hukumnya haram. 2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba. Dan yang ketiga, sementara menunggu berdirinya bank syariah, bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat. Untuk yang kedua, berdirinya bank syariah di Indonesia. Umat Islam Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariat. Kiai Haji Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937 sampai 1944, telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa bank konvensional. Namun ada beberapa alasan yang menghambat realisasinya dengan idenya. Ada 3 poin. Yang pertama, operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur dan karena itu tidak sejalan dengan undang-undang pokok perbankan yang berlaku. Untuk poin yang kedua B, konsep bank dari segi politis berkonotasi ideologis. Dan poin yang ke C, masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu. Sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia. Selanjutnya, produk bank syariah. Sama seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Berikut jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan, yaitu pertama, al-wadiah atau simpanan, merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut yad al-amanah, yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Yang kedua yaitu pembiayaan dengan bagi hasil. Penyaluran dana dalam bank konvensional kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman, sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuangan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga. Akan tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dengan 4 akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musaqah.
3. Bai al-murabahah, yaitu kegiatan jual beli pada harga per pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. 4. Bai asalam, yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka. 5. Yaitu bai al-istiqna, yaitu bentuk khusus dari akad bai asalam. Oleh karena itu ketentuan dalam bai al-istiqna mengikuti ketentuan dan aturan bai asalam, atau bisa disebut dengan kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen. 6. Al-ijarah atau leasing, merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau barang itu sendiri. Selanjutnya yang ketujuh yaitu al-wakalah atau amanat, yaitu penyerangan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lainnya. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Yang ke-8, al-kafalah atau garansi, yaitu jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Yang ke-9 yaitu al-hawalah, merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang terakhir yaitu arahan, merupakan kegiatan menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sekian penjelasan dari kelompok 6, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.